potong lo kemaluanmu, ada ayatnya. Disuruh nyembah batu, suruh datang ke Arab, ada ayatnya. Surat Al-Imran ayat 196. Apa perintahnya di situ? Ayo potong lo, sunat lo kemaluanmu, potong sampai habis ku sandi. Ada ayat itu. Ya, bagaimana umat Islam mau selamat, kitabnya sendiri nggak paham. Dibilangin hadis masih ngotot aja ini Al-Quran. Aduh, kalau paham mana hadis mana Al-Quran, bagaimana umat Islam mau selamat, kitabnya saja kalau paham. Kasihan dia ya. Walah Cece, kamu itu nyebut surat aja salah. Nggak ada surat Al-Imran, itu nggak ada. Yang ada itu Ali Imran. Dan di ayat itu yang diperintahkan itu beribadah haji. Dan kalau kamu yang benar-benar mantan muslim, mestinya kamu tahu bahwa menyentuh Hajar Aswad itu bukan rukun haji. Artinya tanpa menyentuh pun rukun haji itu tetap sah. Mau nyebutin surat saja salah kok, soal tafsir Al-Quran. Ayo cari lagi ayatnya. Yang tegas dalam Al-Quran, muslim wajib menyembah Hajar Aswad. Kalau ada, aku potong nih kemaluanku ini. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat sore sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi di sini. Mudah-mudahan kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat kesehatan sehingga di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih tetap bisa mencari ilmu. Untuk season debat kali ini, untuk kesekian kalinya kita tampilkan perdebatan yang sangat panas antara Gus Handi versus Meme Kece. Membahas biasa fitnah basi yang selalu Meme Kece lontarkan, yakni Muslim menyembah batu hitam. Walaupun fitnah dan tuduhan itu sudah berpuluh-puluh kali dijawab oleh Muslim, tetapi tetap saja senjata MKC ya hanya itu saja dan selalu diulang-ulang. Nah sahabat, sebelum kita ikuti perdebatan selengkapnya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian atas dukungannya kepada channel ini dan juga kepada semua channel-channel kristolog, channel dakwah, channel muslim yang lainnya. Mudah-mudahan amal ibadah Anda berupa dukungan, ikut serta di dalam Anda berpartisipasi, ikut membentengi akidah umat dari segala bentuk pemurtadan. Terima kasih. Untuk perdebatan selengkapnya mari kita simak videonya. Insya illa liya'budun, yang artinya kami tidak menciptakan jin dan manusia melainkan harus menyembah. Kalau manusia sudah mengenal Allah, melihat Allah, maka wajib hukumnya menyembah Allah. Kalau kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah, wajib hukumnya kita menyembah Yesus. Bukan disuruh menyembah Allah malah sembah batu, cium batu, rebutan. Itu yang keliru. Diperintahkan menyembah Allah
malah semua batu cium rebutan. Waduh, cium batu rebutan. Hajar Aswad Ka'bah dicium rebutan. Kalau saya tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka wajib hukumnya saya menyembah Dia. Karena Al-Quran berkata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia, melainkan harus menyembahnya. Jin saja menyembah, masa enggak mau? Ingat, ketika Adam perintahkan kepada para malaikat, hai malaikat, setelah kami ciptakan Adam, sujud kamu kepada Adam, maka sujudlah para malaikat. Ada sebagian yang tidak mau sujud kepada Adam, maka dikutuk, diusir jadi setan, terkutuk selamanya. Ketika di akhir zaman Allah menjelma menjadi manusia namanya Yesus, ada sebagian yang tidak mau menyembahnya, seperti Jamaliyah contohnya. Terkutuklah selamanya, tidak akan menemukan Tuhan, karena Tuhan sudah menjelma menjadi Yesus. Segera, jangan terlambat. Corona sudah mengincar. Kalau sudah waktunya dipanggil melalui corona, 12 orang ini masuk neraka. Karena Al-Quran mengatakan surat 19 Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha karena ala rabbika hatman maqdiyan. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Hal itu merupakan suatu kemestian yang sudah ditetapkan oleh Tuhanmu. Ngeri. Di dalam Islam ini diancam neraka. Mendingan kalau kaya raya di dunia nggak penasaran, seperti Bapak Soeharto gitu, masuk neraka selamanya juga. Di dunia udah kenyang. Ini di dunia udah miskin, mati masuk neraka. Waduh, tinggalkan ajaran itu, kembali mengikut Yesus, kamu akan diselamatkan. Haleluya. Kamu itu omong apa, Cece? Coba aku tes sebelum kamu jauh ngomongnya. Saat malaikat itu diperintah sujud pada Adam itu, kata yang digunakan itu apa? Yasjudu. Kalau menyembah pada Allah itu ya'budu. Wah, kamu ngaku-ngaku pinter Quran tapi kacau balau. Cari ayat yang tegas dalam Al-Quran. Kalau muslim diperintah menyembah manusia, ada kalau ada atau tidak? Kalau ada, aku murtad dari Islam. Kemudian cari lagi dalam Al-Quran, kalau ada perintah sembah batu dan hapus dosa, aku potong kemaluanku. Ya kalau cuma asumsi ya semua orang bisa sih. Karena menyentuh itu tidak berarti menyembah. Memang kamu gak pernah sentuh foto ibumu, gak pernah sentuh bendera merah putih. Kalau logika masih separuh itu mending kamu tidur sana loh. Pendapat para penyembah manusia ya kayak begini. Beda menyentuh. Kalau kau sentuh batu itu, kau sentuh ibumu, itu ada masalah. Yang menjadi masalah adalah kau sentuh dengan perintah sesuai dalil, menyedot dosamu. Itu loh. Jangan halusinasi, itu kebiasaan buruk para penyembah manusia. Bicara agama itu bicara dalil. Nih, taruhan potong kemaluan. Cari dalam Al-Quran, kalau ada perintah sembah batu dan hapus dosa, ku potong kemaluanku. Kalau kalian jelas nyembah manusia keturunan para bezina. Kalau saya tunjukkan dalilnya gimana? Beneran kamu? Beneran? Ayo. Siap, silahkan tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran.
perintah sembah patuh dan hapus dosa. Sekalian itu yang kamu puja sekece itu, kamu pesenin jangan lari. Coba berani nggak dua hal sama aku di sini? Kamu pesenin sekece itu. Yang mana duluan ini mau saya tunjukkan dalil sama kamu? Nah, kamu diperintahkan oleh SWT menjaga dia, menjaga agamanya, atau kamu minta dalil bahwa berarti yang kamu sentuh-sentuh itu penyebab dosamu? Ayo, jelas bilang. Carikan satu dalil dalam Al-Quran perintah sembah patuh dan hapus dosa. Tapi kamu harus gentle, potong kemaluan kalau tidak ada. Jangan banyak ngomong. Kamu juga harus gentle ya. Saya nggak usah minta lah kok potong apa itu. Karena tahu lah kamu Kristen kan nggak mengajarkan kekerasan, kasih. Tapi kalau itu saya tunjukkan, ya semoga kamu dapat hidayah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Oke? Jangan banyak omong, tunjukkan ke sini. Itu mah kebiasaan kece, cari duit dengan fitnah agama. Bawakan ayatnya ke sini. Aku nggak menuntut kamu, aku menuntut diriku sendiri. Kalau ada, aku murtad hari ini. Gus Handi Gus, potong lo kemaluanmu. Ada ayatnya, disuruh nyembah batu, suruh datang ke Arab, ada ayatnya. Surat Al-Imran ayat 196. Apa perintahnya di situ? Ayo potong lo sunat lo, kemaluanmu potong sampai habis Gus Sandi. Ada ayat itu. Ya bagaimana umat Islam mau selamat, kitabnya sendiri nggak paham. Dibilangin hadis masih ngotot aja ini Al-Quran. Waduh, kalau paham mana hadis mana Al-Quran, bagaimana umat Islam mau selamat, kitabnya saja kalau paham. Kasihan dia ya. Masya Allah, astagfirullah. Itu Jamaria langsung hilang. Kemana nih Jamaria? Langsung hilang Jamaria. Dibahas rukun iman ayat yang ketiga, menampar mukanya dia nyungsep Jamaria. Dia di rukun iman tidak ada hadis dan fikih. Kasihan. Ini tinggal Gus Andi nih yang belum tobat nih, belum nyungsep nih. Rukun iman itu yang nomor 3, amantu wa aman kitabi wa kitubihi, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Apa kitab-kitabnya Allah? Taurat, Injil, Quran. Tidak ada hadis fikih. Nah, selama kalian hilang itu dikasih tahu yang diturunkan oleh Allah itu Taurat dan Injil. Makanya Muhammad kacir murtad karena tahu bahwa di dalam rukun iman tidak ada yang namanya kitab Allah, hadis dan fikih. Tidak ada. Silakan berpikir. Ya. Kalau saudara mau taati Al-Quran, taati Taurat dan Injil. Karena itu yang diperintahkan oleh Al-Quran, surat 3 Ali Imran ayat yang ketiga. Kitab yang dibenarkan oleh Allah adalah Taurat dan Injil, bukan hadis dan fikih. Jadi yang dibenarkan oleh Allah adalah Taurat dan Injil. Itu Gus Andi. Walah Cece, kamu itu nyebut surat aja salah loh. Nggak ada surat Al-Imran itu, nggak ada. Yang ada itu Ali Imran. Dan di ayat itu yang diperintahkan itu beribadah haji. Dan kalau kamu yang benar-benar mantan muslim, mestinya kamu tahu bahwa menyentuh Hajar Aswad itu bukan rukun haji. Artinya tanpa menyentuh pun rukun haji itu tetap sah. Menyebut surat aja salah kok, soal tafsir Al-Quran.
cari lagi ayatnya yang tegas dalam Al-Quran. Muslim wajib menyembah Hajar Aswad. Kalau ada, aku potong nih kemaluanku ini. Ayo. Saya kan cuma memperlihatkan video orang sedang cium batu. Katanya menyembah Allah itu menghadap ke kiblat. Kenapa yang dekat batu pada nggak sholat, pada rebutan aja cium batu terus? Nah, ini pengajaran yang menurut saya itu syirik ya, mempercayai selain daripada Allah. Saya tampilkan itu bukan menghina atau mengejek atau apa kehabisan dalil, bukan. Itulah diantaranya yang sedang perbincangkan cara penyembahan. Orang ngajian itu para menyembahnya seperti itu, karena saya mengalami seperti itu dulu. Itu hanya sebagian bukti saja yang dijadikan bukti. Cara penyembahannya seperti itu. Begitu, Sandi. Sudahlah, kalau tak minim itu berhenti ngomong. Bicara agama itu bicara dalil. Memangnya apa dasar logikmu mengatakan orang menyentuh itu sama dengan menyembah? Memang kamu nggak pernah sentuh foto ibumu, nggak pernah sentuh bendera merah putih. Para pastor dan pendesamu itu nggak pernah sentuh lambang salib itu. Itu hanya penghormatan pada prasasti. Makanya tidak wajib. Dan kalau kamu tanya pada muslim yang benar, sama sekali di antara mereka itu tidak ada yang punya keyakinan bahwa mereka itu menyembah pada Hajar Aswad. Itu tidak ada. Tidak ada yang pernah berdoa menggunakan Hajar Aswad. Tidak ada. Nggak kayak kamu berdoa menggunakan nama Yesus manusia. Berbeda sih. Parah otakmu parah. Makanya mending kamu itu banyak belajar, kurangi ngomong. Ini Al-Quran atau bukan? Coba, ini Al-Quran atau bukan? Aku tadi menyuruh kamu cari dalam Al-Quran. Karena kalau aku ajak kamu bicara hadis, ilmu pun nggak cukup gitu loh. Malu ya? Itu hadis At-Tirmidzi, hadis itu Gus Handi. Hadis itu kan karangan Tirmidzi, jelas. Ya, paham saya. Ini Quran apa hadis? Hadis Sahih At-Tirmidzi nomor 877, udah jelas itu pengarangnya At-Tirmidzi. Kasihan Gus Handi. Tolong didengerin baik-baik ya. Ini pencerahan buat kamu C yang sok pinter, dan si siapa itu? Haleluya yang sok pinter itu. Kalau yang kamu tampilkan itu Al-Quran, kami tidak akan menanyakan sanad dan riwayatnya. Sanad dan matanya nggak akan kami tanyakan. Tetapi kalau hadis akan kami kejar kualitas sanad dan matanya. Ini kamu dengerin baik-baik. Pada hadis itu setidaknya, ini ilmu hadis loh, setidaknya ada 2 poin penting yang disampaikan. 1, Hajar Aswad itu batu dari surga. Yang kedua, menyentuhnya bisa menghapus dosa. Kamu dengerin baik-baik. Hadis itu yang meriwayatkan banyak. Pada redaksi Hajar Aswad itu batu dari surga, seluruh perawi itu sepakat.
seluruh perawi itu sepakat sahih pada redaksi itu. Penelitian massa sudah membuktikan bahwa Hajar Aswad itu tidak berasal dari unsur bumi. Itu kamu dengerin. Yang kedua, pada redaksi Hajar Aswad mampu menghapus dosa itu tidak semuanya sepakat. Itu tingkatnya itu hasan, bukan sahih. Dan kalau kamu belajar ilmu hadis, yang boleh digunakan dalam ayat, dalam hal akidah maupun hal hukum, itu hanya hadis sahih, bukan hadis hasan atau hadis dhaif. Hanya yang punya derajat sahih itu yang boleh digunakan dalam hal hukum dan akidah. Makanya karena bicara soal akidah, maka redaksi yang kedua ini ditolak, tidak boleh digunakan. Itu kalau kamu pinter, C sama haleluya itu. Mohon maaf ya, gak level C.